Coba bayangkan ini, kamu merasa nyeri perut yang luar biasa hebat, bukan sekedar sakit mah biasa, tapi rasanya seperti ada yang menusuk tembus ya dari perut sampai ke punggung ya. Perutmu terasa kaku seperti papan, badanmu keringat dingin, dan kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Nah, ini adalah gambaran dari kondisi gawat darurat yang menakutkan yang sering disebut orang awam sebagai lambung bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Mendengar istilah lambung bocor, ya itu sudah pasti bikin kita semua merinding ya, lambungnya sampai bolong bocor ya. Ini adalah kondisi gawat darurat medis yang butuh tindakan operasi segera. Banyak orang yang bertanya-tanya kok bisa ya lambung sampai bocor. Apakah ini karena makanan yang saya makan ya? Nah, hari ini kita akan membahas topik ini dengan jujur dan juga jelas tentunya. Nah, saya harap semua teman-teman tahu ya, menyimak sampai habis. Saya tidak akan menakut-nakuti. Tujuan saya adalah agar teman-teman semua paham bagaimana sih prosesnya lambung itu bisa sampai bocor. Dan apa peran makanan dalam proses yang berbahaya ini. Nah, pengetahuan ini penting ya agar kita semua bisa mencegah sebelum semuanya terlambat. Oke, kita kenalan dulu apa itu sebenarnya lambung bocor. Nah, ini tentu kita harus paham dulu, lambung bocor itu tidak terjadi begitu saja ya. Tiba-tiba bocor gitu ya, kayak balon, enggak ya. Secara tiba-tiba itu enggak mungkin. Nah, itu adalah sebuah proses. Bayangkan dinding lambung itu normalnya kita kuat ya, dia kuat. Tapi karena beberapa alasan bisa muncul luka di dinding lambung. Nah, luka ini kita sebut sebagai tukak lambung atau ulkus ya. Nah, lambung bocor terjadi ketika luka yang awalnya kecil, nggak diobati, dan terus-menerus diganggu sehingga lukanya menjadi semakin dalam, sampai akhirnya jebol, bolong ya, bolong menembus seluruh lapisan dinding lambung. Inilah yang kita sebut sebagai lambungnya bocor. Lalu apa sebenarnya penyebab utama luka di lambung? Nah, sebelum kita menyalahkan makanan, kita harus tahu dulu siapa biang keladinya, ya, yang bisa membuat luka di lambung kita. Nah, ada dua penyebab teman-teman ya. Ada dua penyebab utama yang paling sering. Yang pertama itu infeksi bakteri. Nah, ada satu jenis kuman atau bakteri jahat bernama Helicobacter pylori atau H. pylori ya. Nah, kuman ini bisa hidup di lapisan lambung kita dan juga menggerogoti dinding lambung kita ya, sehingga muncul luka ataupun timbul luka. Yang kedua, obat-obatan pereda nyeri ya. Jadi hati-hati penggunaan obat-obat anti nyeri ataupun pereda nyeri tertentu yang sering disebut dengan golongan NSAID ya, seperti ibuprofen atau aspirin ya, dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter ini bisa merusak pelindung lambung dan menyebabkan luka. Nah, itu salah satu contohnya ya, nama obatnya. Nah, obat-obat anti nyeri lain juga begitu ya, sama saja. Jadi penting ya menggunakan obat dengan bijak. Jadi apa peran makanan dalam proses ini ya, muncul pertanyaan tentunya. Nah, disinilah letak peran makanan. Makanan bukanlah penyebab utama timbulnya luka ataupun luka di lambung. Tapi jika kamu sudah punya luka, lambungnya udah duluan luka nih ya, ada tukanya, yang mungkin belum kamu sadari di lambungmu, ya beberapa jenis makanan yang bertindak sebagai bensin ya, terus menyiram api dia ya, terus membakar gitu ya, tambah parah jadinya. Nah, makanan-makanan ini bisa mengiritasi luka yang sudah ada, membuatnya semakin meradang atau merangsang produksi asam lambung menjadi berlebihan. Asam lambung yang tinggi inilah yang menggerogoti luka tadi ya, hingga akhirnya bisa jebol ataupun bocor. Jadi, makanan ini berperan memperparah kondisi yang sudah ada sebenarnya. Nah, muncullah pertanyaan, makanannya apa saja ya. Nah, bagi kamu yang sudah punya riwayat sakit mah kronis ya, atau sudah terdiagnosa punya luka lambung ya, kamu harus sangat berhati-hati dengan 5 makanan ini ya. Yang pertama, makanan yang sangat pedas ya. Saya sukanya sambal-sambal, kalau nggak ada sambal saya nggak bisa makan. Tapi zat capsaicin ya dari cabai itu bersifat mengiritasi. Nah, bayangkan ya, kamu sudah punya luka di tangan misalkan ya, luka terbuka di tangan, lalu kamu tetesi pakai air cabai, ya perih ya. Nah, begitu juga ya di dalam dinding lambung kamu yang sedang luka ya, kena cabai, perih dia membuat. Yang kedua, minuman tinggi kafein ya, kopi, teh pekat, soda.
Nah, jadi bagi banyak orang kopi adalah nyawa di pagi hari ya, tapi kafein adalah zat yang terbukti secara ilmiah dapat merangsang produksi asam lambung menjadi lebih banyak. Jadi kalau lambungmu sudah ada luka, ya itu nggak boleh ya, karena nanti asam lambung bisa membanjiri dinding lambung, bisa memperparah keluhannya, bisa memperparah luka. Tapi kalau nggak ada luka, nggak ada masalah ya. Nah, minuman bersoda juga sama ya, selain kafein ya pada cola misalkan, ya gasnya juga bisa meregangkan lambung dan juga menimbulkan rasa nggak nyaman. Nah, yang ketiga, makanan yang terlalu asam. Jadi makanan yang secara alami sangat asam ya, seperti cuka, acar ya, ataupun buah-buahan yang sangat kecut ya, seperti lemon ataupun jeruk nipis. Nah, kalau dikonsumsi dalam jumlah wajar aman ya, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan banyak, terutama saat perut kosong ya, ini akan menambah beban keasaman di dalam lambung. Jadi lambungmu yang sudah luka ini akan semakin teriritasi. Yang keempat, minuman beralkohol. Nah, ini adalah salah satu yang paling berbahaya. Alkohol dalam bentuk apapun ya, ini bisa secara langsung merusak lapisan pelindung dinding lambung. Ya, dia akan mengikis lendir pelindung lambung, kemudian membuat asam lambung bisa langsung mengenai dinding lambung dan juga memperparah luka yang sudah ada. Nah, yang kelima mungkin nggak ketebak ya. Ini makanan tinggi lemak dan gorengan. Kenapa gorengan ataupun makanan tinggi lemak ya? Seperti santan kental atau jeroan ya, ataupun daging-dagingan berlemak lainnya ataupun jenis-jenisnya ya. Ini bisa berbahaya ya, karena makanan jenis ini yang berlemak membutuhkan waktu lebih lama dicerna oleh pencernaan kita. Jadi makanan ini akan parkir lebih lama dia menuju pencernaan kita, menuju usus, dia akan lebih lama. Semakin lama ya di lambung ya semakin banyak pula asam lambung yang akan diproduksi oleh tubuh kita. Nah, ini lagi-lagi ya akan mempengaruhi dan juga memperburuk kondisi luka di lambung kalau sudah ada. Nah, kemudian tipsnya gimana dok? Ya, agar lambungnya tetap aman. Yang pertama, makan teratur, porsi kecil. Jadi jangan biarkan perutmu kosong terlalu lama, tapi jangan juga makan terlalu kenyang sekaligus ya. Makan dalam jumlah kecil, tapi lebih sering. Misal 5-6 kali sehari, ya jauh lebih ramah di lambung. Yang kedua, kelola stres. Jadi stres mungkin tidak menyebabkan luka, tapi stres terbukti meningkatkan produksi asam lambung. Jadi ya cari cara yang sehat untuk rileks ya, rilis stres, ya hobi misalkan mancing ya, atau ya dengerin musik dan sebagainya. Yang ketiga, stop merokok. Ya, asap rokok merusak lapisan pelindung lambung dan juga menghambat proses penyembuhan luka. Nah, yang keempat, bijak dengan obat nyeri. Nah, walaupun obat-obat nyeri ini bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter, ya misalkan. Nah, itu jangan semena-mena ya, minum, nyeri dikit, minum, nyeri dikit, beli, minum, jangan ya. Nah, itu perlu konsultasi ke dokter ya, jangan asal minum, ya itu berbahaya buat lambung. Nah, yang kelima, jangan abaikan gejala. Jika kamu sudah punya gejala mah yang tidak sembuh ya, nyeri ulu hati terus-menerus, mual terus-menerus, ya perih. Nah, itu bawa ke dokter untuk diperiksa ya. Nah, mungkin kamu perlu periksa juga untuk bakteri Helicobacter pylori-nya ya, ataupun kondisi lain yang bisa diobati sebelum tambah parah. Intinya kalau ada gejala jangan dibiarin, periksa saja. Kesimpulannya teman-teman ya, lambung bocor adalah kondisi gawat darurat yang merupakan puncak dari proses panjang sebuah luka di lambung ya, nggak terjadi dalam satu malam. Nah, penyebab utamanya adalah infeksi bakteri ya, Helicobacter pylori, dan juga penggunaan obat-obatan anti nyeri yang tidak bijak. Nah, makanan pedas ya, kemudian makanan terlalu asam, kafein, alkohol, dan juga makanan yang berlemak, ya itu bukan penyebab utamanya, tapi mereka adalah faktor yang memperparah luka hingga bisa jebol. Nah, maka dari itu ya, sayangi lambungmu, ya dengarkan sinyal-sinyal kecil ya, mungkin nggak kepikiran, misalkan perih, perut kembung, dan sejenisnya. Jadi jangan abaikan gejalanya, dan perlakukan lambungmu dengan baik melalui makanan yang kamu pilih setiap hari. Nah, punya pengalaman apa dalam melawan sakit mah? Silakan tulis di kolom komentar, ataupun ada tip ya bisa dibagikan di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa di like ya video ini, di share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar informasi ini tersebar ke banyak orang. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Sayangi lambungmu, salam sehat, sampai jumpa.